warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas lanjut. Dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul karakteristik, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum SD. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Santi Ayu, selaku moderator dan penyaji pertama. 2. Mawarti Yudomiranti, penyaji kedua. 3. Yola Mutiara, penyaji ketiga. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. A. Karakteristik pembelajaran IPS di kelas tinggi. Karakteristik pembelajaran IPS di kelas tinggi di sekolah dasar adalah menuntut tingginya aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti melakukan proses penyelidikan, melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya. Maka, guru harus mengarahkan siswa untuk memiliki sikap ilmiah. Pengembangan sikap ilmiah pada siswa di kelas tinggi di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani berargumentasi dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mendorong siswa supaya memiliki rasa ingin mengetahui, memiliki tingkah laku dan sikap jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mawarti. Kepada Mawarti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu peristiwa dan fakta. Secara sederhana, dalam ilmu pengetahuan sosial, peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi, yakni semua kejadian di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta, yang menyangkut kehidupan manusia. Peristiwa atau kejadian ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, gerhana matahari, dan sebagainya. Dan peristiwa yang bersifat insaniah yaitu peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia, seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, reformasi, dan sebagainya. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan peristiwa biasanya sudah menjadi sejarah, yakni kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Sebagai guru, perlu kiranya mencari upaya untuk lebih menjelaskan pengertian peristiwa ini dengan cara sederhana kepada anak didik kita yang masih di bangku sekolah tingkat sekolah dasar. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa seperti, coba kamu sebutkan kejadian yang terjadi di rumahmu pada hari kemarin. Kemudian pertanyaan, siapakah yang menonton acara televisi pada hari kemarin? Ada berita kejadian apa saja? Selanjutnya, fakta. Secara harfiah, kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui dan telah terjadi benar ada. Bisa juga diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau yang benar dan merupakan kenyataan realitas yang real, benar, dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Ada kalanya, guru perlu mencari upaya untuk lebih menjelaskan pengertian fakta ini dengan cara sederhana. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa seperti, coba perhatikan keadaan cuaca di luar, bagaimana keadaannya? Jawaban-jawaban siswa itu merupakan fakta. Misalnya, keadaan cuaca di luar cukup cerah. Anak-anak menyadari bahwa fakta itu amat banyak tak terhitung jumlahnya. Ada faktor berupa data-data, misalnya keadaan penduduk di sebuah desa, ada fakta yang tampak sebagaimana keadaannya, misalnya kondisi jalan, kondisi bangunan, dan sebagainya. Ada juga fakta sebagai hasil pengamatan secara lebih khusus, misalnya tentang pendapatan rata-rata penduduk sebuah kampung, mata pencarian desa, dan seterusnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mawarti Yudomiranti yang telah menyampaikan materinya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola Mutiara. Kepada Yola Mutiara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu konsep. Konsep menunjuk pada suatu abstraksi, penggambaran dari sesuatu yang konkret maupun abstrak dalam berbentuk pengertian. Definisi ataupun gambaran mental atribut esensial yang relatif sama. Konsep yaitu suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep dasar pengetahuan atau social study adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pengertian ini kemudian dibakukan dalam United Studies of Education for Curriculum and Instruction, bahwa studi ilmu-ilmu sosial berisi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, dan geografi, yang dipilih berbagai bahan kajian dalam pembelajaran di sekolah. Adapun komponen-komponen ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep-konsep, antara lain konsep-konsep ilmu sejarah mengenal beberapa konsep seperti migrasi, sosialisme, perang, candi, perdagangan, pahlawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep-konsep ilmu ekonomi mengenal beberapa konsep seperti tukar menukar, uang, koperasi, untung rugi, harga, produksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konsep ilmu geografi mengenal beberapa konsep seperti tanah, udara, air, sungai, flora, dan fauna. Yang keempat, konsep ilmu antropologi mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, kepercayaan, adat, tradisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsep sosiologi mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, kerjasama, desa, kota, dan lain sebagainya. Yang keenam, konsep psikologi sosial mengenal beberapa konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, budaya masyarakat, dan perilaku menyimpang. Materi selanjutnya yaitu generalisasi. Pengertian generalisasi dalam sejarah berbeda dengan generalisasi dalam disiplin ilmu sosial lainnya, oleh karena sifatnya yang unik yang menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu tidak terulang lagi atau animalik. Maka generalisasi dalam sejarah ada juga kemungkinan perulangan, dalam arti bahwa yang berulang itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pola perilaku manusia yang berorientasi nilai sistem sosial. Jadi yang terjadi adalah kecenderungan terjadi perulangan tersebut, maka dapatlah dikemukakan semacam generalisasi dalam sejarah. Dalam mengacu kepada Jerolima mengemukakan adanya 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah dalam IPS, yaitu generalisasi deskripsi, sebab akibat, acuan, nilai, dan prinsip universal. Contohnya, yang pertama, pada umumnya pusat-pusat kerajaan terletak di tepi sungai, atau generalisasi deskripsi. Yang kedua, di dalam revolusi, apabila golongan ekstrem berhasil merebut kekuasaan, maka akan berlangsung pemerintahan teror. Yang ketiga, raja adil, raja disembah, dan raja lalim, raja disinggah. Yang keempat, kapasitas sebuah bangsa untuk memodelisasikan diri tergantung pada potensi sumber daya alamnya. Sekian dari saya, terima kasih.